Ruang lingkup ekonomi secara umum terbagi ke dalam 3 ranah utama: produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi membahas bagaimana barang dan jasa dihasilkan, distribusi menelaah bagaimana hasil produksi tersebut disalurkan, sementara konsumsi mengkaji bagaimana barang dan jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ketiganya membentuk sebuah siklus yang saling bergantung, layaknya roda yang terus berputar. Jika salah satu aspek terganggu, maka keseluruhan sistem ekonomi akan pincang. Ilmu ekonomi pada hakikatnya lahir dari kegelisahan manusia menghadapi keterbatasan. Sejak peradaban awal, manusia menyadari bahwa keinginan mereka tumbuh tanpa batas, sementara sumber daya yang tersedia justru bersifat terbatas. Disinilah ekonomi mengambil peran sentral sebagai kompas rasional yang menuntun manusia dalam membuat pilihan. Adam Smith, tokoh klasik ekonomi, menyebut ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari cara manusia mengelola kekayaan untuk mencapai kemakmuran. Pernyataan ini menegaskan bahwa ekonomi bukan sekadar angka dan grafik, melainkan ilmu tentang perilaku, pilihan, dan konsekuensi. Masalah ekonomi muncul ketika kebutuhan manusia yang tak terbatas berhadapan dengan sumber daya yang terbatas. Inilah yang dikenal sebagai masalah kelangkaan, scarcity. Kelangkaan memaksa individu, perusahaan, dan pemerintah untuk membuat pilihan, dan setiap pilihan selalu mengandung biaya peluang. Memilih satu alternatif berarti mengorbankan alternatif lainnya. Seperti seorang mahasiswa yang memilih belajar daripada bekerja paruh waktu. Ia mendapatkan ilmu tetapi mengorbankan potensi pendapatan. Dalam skala makro, masalah ekonomi berkembang menjadi isu-isu besar seperti pengangguran, inflasi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil, tantangan pemerataan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Kualitas pertumbuhan dan distribusi hasil pembangunan menjadi faktor penentu keberhasilan ekonomi suatu negara. Masalah ekonomi juga tidak dapat dilepaskan dari pilihan sistem ekonomi yang dianut suatu negara, baik itu pasar, terpusat, maupun campuran. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan. Sistem pasar menjanjikan efisiensi dan inovasi, namun berpotensi melahirkan ketimpangan. Sebaliknya, sistem terpusat menekankan pemerataan, tetapi seringkali menghadapi persoalan efisiensi. Seperti dua sisi mata uang, tidak ada sistem yang sepenuhnya sempurna. Di era globalisasi dan digitalisasi, ruang lingkup dan masalah ekonomi semakin meluas. Ekonomi tidak lagi terbatas pada pasar fisik, tetapi merambah dunia digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi berkelanjutan. Tantangan seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketahanan pangan menuntut pendekatan ekonomi yang lebih adaptif dan berorientasi jangka panjang. Distribusi menjadi jembatan krusial antara produsen dan konsumen. Dalam realitas global saat ini, masalah distribusi seringkali lebih kompleks dibanding produksi itu sendiri. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa dunia sebenarnya memproduksi cukup pangan untuk seluruh populasi, namun jutaan orang masih mengalami kelaparan. Fakta ini mengungkap bahwa masalah ekonomi bukan semata soal kelangkaan absolut, melainkan ketimpangan akses dan distribusi yang tidak merata. Sementara itu, konsumsi mencerminkan wajah paling manusiawi dari ilmu ekonomi. Pilihan konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, selera, budaya, hingga nilai sosial. Konsumsi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga cerminan gaya hidup dan identitas. Seperti dikatakan John Maynard Keynes, konsumsi adalah satu-satunya tujuan dan objek dari seluruh aktivitas ekonomi. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada akhirnya, ekonomi ada untuk melayani kebutuhan manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian, masalah ekonomi bukan memahami ruang lingkup ekonomi dan sekadar kebutuhan akademis, melainkan bekal intelektual untuk menjadi warga negara yang kritis dan bijak dalam mengambil keputusan. Ekonomi mengajarkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan kesejahteraan adalah hasil dari pengelolaan sumber daya yang cerdas, adil, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, ekonomi bukan hanya tentang bagaimana manusia bertahan hidup, tetapi tentang bagaimana manusia hidup dengan martabat dan keseimbangan. Ekonomi juga mencakup kajian tentang perilaku manusia dalam menghadapi ketidakpastian. Risiko dan ketidakpastian adalah realitas yang tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi, mulai dari fluktuasi harga hingga krisis global. Pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata bagaimana guncangan eksternal mampu melumpuhkan sistem ekonomi dunia dalam waktu singkat. Situasi ini menegaskan bahwa ekonomi tidak hanya
berbicara tentang perhitungan rasional, tetapi juga tentang kesiapan, ketahanan, dan kemampuan beradaptasi.